Coba Anda bayangkan pemandangan ini. Salah satu jalan utama di kota besar, di Makassar, itu lumpuh total, macet parah. Tapi ini bukan karena banjir atau ada acara kenegaraan. Jalanan itu isinya lautan jaket hijau, para pengemudi ojek online. Orang-orang yang justru biasanya bikin kota tetap bergerak, ini malah jadi sumber masalahnya. Anda kan mengirimkan kami laporan berita soal ini, dan terus terang ada satu hal yang langsung bikin kami garuk-garuk kepala. Biasanya kan yang kita dengar itu pekerja gig seperti mereka, demo minta diangkat jadi karyawan tetap, ya kan? Minta kepastian kerja, jaminan sosial, dan semacamnya. Tapi yang di Makassar ini ceritanya kebalik 180 derajat. Mereka turun ke jalan, bakar ban, malah buat teriak sekencang-kencangnya, kami nggak mau jadi karyawan. Aneh banget kan? Aneh dan sekaligus sangat menarik. Laporan yang Anda bagikan ini seperti membuka sebuah paradoks. Selama ini kan narasinya selalu pekerja gig itu dieksploitasi, mereka butuh status karyawan. Nah, kasus di Makassar ini seolah-olah membongkar narasi itu. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah untuk menelusuri lebih dalam paradoks ini. Kenapa ya orang-orang yang kita anggap butuh kepastian kerja justru mati-matian menolaknya? Apa sih sebenarnya yang ada di balik tawaran karyawan tetap ini sampai mereka setakut itu? Betul. Ini jelas bukan sekedar demo biasa. Ini pertaruhan besar buat mereka. Mari kita coba bedah bareng laporan ini, kita coba masuk ke tengah-tengah kerumunan mereka di Makassar dan pahami apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan. Oke, untuk bisa benar-benar paham kenapa mereka bisa semarah itu, kita harus coba bayangkan kita ada di sana. Laporan Anda ini menggambarkan suasananya itu luar biasa tegang. Waktu itu hari Senin 24 November 2025. Lokasinya di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ribuan pengemudi dari semua aplikasi besar loh, ada Grab, Gojek, Maxim, Shopee, semua kumpul jadi satu. Mereka bahkan sampai bikin forum gabungan namanya Forsos. Ini menunjukkan mereka benar-benar solid dan cara mereka protes itu wah nggak main-main. Laporan ini cerita kalau motor-motor itu diparkir melintang, jadi benar-benar memblokade total jalanan. Terus ada asap hitam tebal dari ban bekas sama kardus yang dibakar. Di tengah-tengahnya ada satu mobil bak terbuka, pakai sound system besar. Di situ para orator gantian membakar semangat massa. Visualnya pasti kuat banget ya. Dengan spanduk-spanduk besar, salah satunya tulisannya Save Ojol. Taktik yang mereka pakai ini sangat simbolis sebetulnya. Memblokade jalan utama dan bakar ban itu bukan cuma sekedar cara buat cari perhatian. Itu sebuah bahasa. Bahasa yang mau bilang, lihat, kalau kami berhenti, kota ini ikut berhenti. Mereka menunjukkan nilai ekonomi mereka dengan cara melumpuhkannya. Ini adalah semacam unjuk kekuatan yang lahir dari perasaan terdesak ya. Mereka seolah-olah bilang, satu-satunya aset terbesar kami ya kemampuan kami untuk bikin kota ini bergerak, atau sebaliknya ya, membuatnya macet total. Dan mereka benar-benar mau memastikan pesannya sampai. Pemilihan lokasinya juga menarik ya. Kenapa harus di depan kantor gubernur? Kenapa bukan di depan kantor Gojek atau Grab gitu? Nah, itu poin yang sangat strategis. Dengan demo di depan kantor pemerintahan, mereka itu secara efektif menaikkan level isunya. Pesannya jadi jelas. Ini bukan lagi sekedar sengketa bisnis antara mitra dengan perusahaan aplikasi. Ini udah jadi isu kebijakan publik, isu yang butuh intervensi dari negara. Mereka memaksa pemerintah untuk melihat dan bertindak sebagai regulator. Mereka nggak mau lagi masalah ini cuma selesai di ruang rapat tertutup. Oke, jadi di tengah semua asap dan blokade jalan itu, teriakan dari mobil komando justru menyuarakan sesuatu yang sama sekali nggak kita duga. Laporan itu mencatat momen waktu seorang orator teriak ke massa, dia tanya, apakah teman-teman setuju kalau kita dijadikan karyawan? Dan ribuan orang itu serentak jawab, tidak mau. Gila ya, dulu buruh demo minta jadi karyawan. Sekarang mereka demo menolak. Di spanduk lain bahkan lebih jelas lagi tulisannya, kami menolak keras +% dan karyawan tetap. Nah, di spanduk itu kita menemukan kuncinya. Kunci untuk memecahkan teka-teki ini. Dua frasa itu, karyawan tetap dan potongan 10%, disebut dalam satu tarikan napas kan? Bagi para pengemudi ini, dua hal itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Kata karyawan di telinga mereka itu sudah nggak lagi terdengar seperti stabilitas atau keamanan.
kata itu sekarang terdengar seperti potongan gaji. Jadi ini bukan penolakan ideologis ya terhadap status karyawan, tapi lebih ke penolakan sebuah proposal bisnis yang mereka anggap merugikan. Seorang perwakilan dari Grab namanya Kadri, menurut laporan itu bilang kalau tuntutan utamanya yaitu menolak potongan 10% yang bakal otomatis berlaku kalau status mereka berubah. Jadi ini murni soal hitung-hitungan di kantong ya. Tepat. Ini adalah kalkulasi ekonomi yang sangat dingin dan praktis. Coba kita posisikan diri sebagai mereka ya. Setiap hari mereka di jalan, kejar-kejaran sama target, penghasilan juga nggak menentu, terus datang tawaran yang dibungkus dengan kata-kata indah, status karyawan. Tapi di dalamnya ada klausul yang bilang, penghasilan Anda akan kami potong 10% mulai besok. Janji-janji soal keamanan jangka panjang pasti rasanya abstrak sekali ya. Dibandingkan dengan kenyataan pahit, pemotongan pendapatan yang langsung terasa. Oke, potongan 10% itu jelas merugikan. Tapi biasanya kalau jadi karyawan ada kompensasinya. Dapat BPJS, ketenaga kerjaan, mungkin ada jaminan pensiun, atau pesangon kalau di PHK. Kenapa benefit-benefit itu sepertinya sama sekali nggak menarik buat mereka ya? Karena kerugiannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar 10% itu. Nah, disinilah detail dari laporan Anda jadi sangat krusial. Ketua Aliansi URC, seseorang yang dipanggil Buya, dia menjelaskan apa saja yang bakal hilang kalau mereka terima paket karyawan itu. Dan ini bukan hal sepele loh, dia menyebutkan 3 hal. Perlindungan dari orderan fiktif, asuransi, dan berbagai promo. Coba kita bedah satu-satu. Perlindungan dari orderan fiktif. Ini kedengarannya teknis, tapi sepenting apa sih buat mereka? Oh, ini masalah besar di lapangan. Orderan fiktif, atau biasa disebut OPIK, itu momok. Bayangkan deh, Anda dapat orderan antar makanan. Anda kan harus nalangin dulu uangnya, pakai uang pribadi. Terus, Anda antar ke alamat yang ternyata kosong atau palsu. Uang Anda hilang, waktu terbuang, bensin juga hangus. Saat ini, sebagai mitra, ada mekanisme di aplikasi untuk laporin ini dan bisa dapat ganti rugi. Nah, mereka khawatir kalau jadi karyawan dengan sistem gaji yang beda, perlindungan seperti ini bakal dicabut. Itu resiko finansial harian yang sangat nyata. Masuk akal. Masuk akal banget. Lalu bagaimana dengan asuransi dan promo? Bukannya kalau jadi karyawan juga dapat asuransi? Dapat, tapi pertanyaannya, asuransi seperti apa? Saat ini kan banyak aplikasi sudah menyediakan asuransi kecelakaan kerja dalam skema kemitraan. Mereka mungkin khawatir asuransi yang ditawarkan di paket karyawan itu nggak lebih baik atau malah sama saja. Tapi soal promo, nah ini yang paling penting. Bagi kita pengguna, promo itu kan artinya diskon ya. Bagi pengemudi, promo itu seringkali adalah bagian dari pendapatan mereka. Misalnya, ada promo kejar poin, dapat bonus. Atau selesaikan 10 order, dapat insentif 50.000. Insentif-insentif ini bisa jadi penyumbang yang sangat signifikan bagi penghasilan harian mereka. Jadi ini dia. Mereka takut dengan jadi karyawan, sistem insentif yang dinamis ini bakal diganti. Diganti sama gaji pokok yang mungkin lebih rendah, dan setelah itu dipotong lagi 10%. Jadi ini kayak ditawarin pindah ke rumah yang katanya lebih bagus dan aman, tapi syaratnya harus ninggalin semua perabotan yang udah ada, dan malah harus bayar sewa lebih mahal. Ya jelas mereka nggak mau lah. Analogi yang sangat pas. Persepsi mereka adalah paket karyawan ini bukanlah sebuah upgrade, melainkan sebuah downgrade yang dibungkus dengan indah. Mereka akan kehilangan fleksibilitas untuk ngejar bonus, kehilangan perlindungan praktis di lapangan, dan di atas semua itu, pendapatan pokok mereka dipotong. Secara matematis, mereka merasa rugi besar. Kalau kita coba berpikir dari sisi sebaliknya ya, dari sisi perusahaan aplikasi, kira-kira kenapa ya mereka nawarin skema kayak gini? Pasti ada alasannya kan? Apa untungnya buat mereka mengubah mitra jadi karyawan, tapi dengan syarat yang nggak populer gitu? Itu pertanyaan bagus, dan laporan ini memang nggak mengutip sisi perusahaan ya. Tapi kita bisa berspekulasi berdasarkan model bisnis pada umumnya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi ini soal efisiensi dan prediktibilitas biaya. Dengan sistem gaji, pengeluaran perusahaan untuk tenaga kerja jadi lebih pasti setiap bulannya. Nggak fluktuatif seperti sistem insentif. Kedua, mungkin ini langkah preventif. Di banyak negara kan ada tekanan regulasi yang kuat untuk menjadikan pekerja gig sebagai karyawan. Mungkin perusahaan coba mendahului regulasi itu dengan menciptakan model karyawan versi mereka sendiri, versi yang paling hemat biaya buat perusahaan.
Jadi semacam, oke, kami akan berikan status karyawan yang kalian minta, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku dari kami. Dan ternyata syarat dan ketentuannya itu yang justru ditolak mentah-mentah. Tepat. Ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan persepsi yang luar biasa besar antara apa yang dirancang di ruang rapat perusahaan dengan realitas yang dihadapi para pengemudi di jalanan. Apa yang dianggap solusi oleh perusahaan justru dianggap ancaman oleh pekerjanya. Tapi di sisi lain, kalau mereka terus-terusan jadi mitra, resikonya juga ada kan? Nggak ada jenjang karir, nggak ada kepastian di hari tua, dan posisi tawar mereka secara individu kan lemah sekali. Mereka seperti terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama kurang ideal ya. Anda menangkap inti dilemanya. Itulah tragedi dari ekonomi gig modern. Mereka dipaksa memilih antara status mitra yang fleksibel tapi rentan, dengan tawaran status karyawan yang katanya stabil, tapi dalam prakteknya justru merugikan secara finansial. Mereka akhirnya memilih setan yang sudah mereka kenal. Mereka lebih memilih ketidakpastian sebagai mitra daripada kepastian merugi sebagai karyawan. Dan pertarungan antara dua pilihan yang sama-sama nggak ideal inilah yang akhirnya tumpah ke jalanan Makassar hari itu. Dampaknya, seperti yang bisa kita duga, langsung dirasakan oleh seluruh kota. Laporan itu menggambarkan bagaimana pengendara mobil dan motor lain terjebak macet total, nggak bisa kemana-mana. Ada satu kutipan singkat di laporan itu yang, sangat mengena. Seorang pengendara umum yang terjebak macet, dengan frustrasi dia bilang ke wartawan, "Kita ini mau pergi kerja, Pak." Kalimat yang sederhana tapi dalam sekali maknanya. Momen itu sangat krusial. Kutipan itu bukan sekedar keluhan orang kena macet. Itu adalah cerminan dari betapa dalamnya layanan ojek online ini sudah menyatu dengan nadi kehidupan kota. Mereka bukan lagi sekedar transportasi alternatif. Mereka itu infrastruktur. Mereka yang mengantar kita kerja, mengantar makanan kita waktu makan siang, mengantar paket untuk bisnis kita. Mereka adalah sistem peredaran darah bagi ekonomi urban. Ketika sistem itu berhenti, banyak organ lain di tubuh kota yang ikut sakit. Ironis sekali ya, satu kelompok pekerja berjuang mempertahankan pekerjaan mereka, tapi cara yang mereka tempuh justru secara langsung menghalangi ribuan pekerja lain untuk sampai ke tempat kerja mereka hari itu. Dan inilah pedang bermata dua bagi para pengemudi. Kemampuan mereka untuk melumpuhkan kota adalah kartu truf mereka. Itu satu-satunya alat negosiasi terkuat yang mereka punya. Itu menunjukkan betapa vitalnya peran mereka. Tapi di sisi lain, setiap kali mereka menggunakan kekuatan itu, mereka berisiko kehilangan simpati publik. Orang yang sama yang kemarin bersimpati pada nasib ojol, hari ini bisa jadi sangat marah karena terjebak macet berjam-jam gara-gara demo mereka. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat berisiko. Jadi setelah kita menelusuri semua detail ini, gambaran yang tadinya membingungkan sekarang jadi jauh lebih jernih ya. Protes di Makassar ini bukanlah penolakan terhadap kemajuan atau stabilitas. Ini adalah perlawanan yang sangat rasional terhadap sebuah proposal perubahan yang, menurut hitungan mereka, sangat tidak adil. Status karyawan yang ditawarkan datang dengan harga yang terlalu mahal. Tepat sekali. Kasus Makassar ini adalah sebuah studi kasus yang sempurna tentang masa depan ekonomi gig. Isu utamanya bukan lagi perdebatan hitam putih antara mitra versus karyawan. Isunya adalah tentang isi dari masing-masing status itu. Apa saja hak, kewajiban, dan insentif yang ada di dalam paket kemitraan. Dan apa saja yang ada di dalam paket kekaryawanan. Jelas sekali, paket karyawan yang ditawarkan di sini isinya nggak menarik sama sekali buat mereka. Ini seperti mengirim pesan yang sangat kuat ya, bukan cuma untuk perusahaan aplikasi di Indonesia, tapi juga untuk para pembuat kebijakan di seluruh dunia yang sedang bergulat dengan isu ini. Betul, pesannya adalah kalian nggak bisa sekedar mengganti label dari mitra menjadi karyawan, lalu menganggap masalah selesai. Solusinya tidak sesederhana itu. Kalau perubahan itu nggak diiringi dengan perbaikan nyata dalam struktur kompensasi dan kesejahteraan, bahkan malah mengurangi, ya perubahan itu akan ditolak. Aksi di Makassar ini buktinya. Solusi yang nyata harus dirancang bersama para pekerja, bukan dipaksakan dari atas. Ini benar-benar meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Laporan berita yang Anda kirimkan ini kan fokusnya pada apa yang mereka tolak. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya tawaran seperti apa yang akan membuat mereka berteriak, "Mau!" Kalau Anda ada di posisi mereka,
Paket karyawan seperti apa? Kombinasi spesifik antara gaji, perlindungan, bonus, tunjangan, dan otonomi kerja yang akan Anda anggap sebagai sebuah kemajuan sejati dan bukan ancaman terselubung. Itu pertanyaan yang sepertinya masih dicari jawabannya ya, tidak hanya di Makassar tapi di seluruh dunia. Hanya itu menolak potongan 10% dan status pekerja tetap. Ya, Alasannya itu. Pak? Alasannya kalau misalnya terjadi potongan 10% itu merugikan para mitra ojol. Karena kalau 10% pasti akan kurang promo dan pekerjaan kami tidak elastis lagi atau fleksibel seperti itu. Kalau alasan menolak pekerja tetap, Menurut perintah pasti akan dipatok gaji dan jam kerjanya, begitu ya. ada pembatasan gaji ya? Ada pembatasan gaji dan jam kerja. Bang, kalau misalnya mau masuk ojol pasti banyak permintaannya kantor. Startnya ijazah, pasti tamatan SMA atau umur usia pasti diberlakukan 35 tahun ke atas, itu sudah tidak ada lagi mitra ojol seperti itu. Makanya kami tolak kerja tetap seperti itu. Artinya ini akan membatasi ruang gerak. Ya, ruang gerak ojol kasihan. Sekarang kan sudah bagus. Sekarang ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Istilahnya potongan 20%, tapi banyak dampaknya positif untuk ojol. Contoh promo-promo, ya, fleksibel, seperti itu. Kalau sekarang potongannya berapa? 20? Potongannya sekarang 20%. Ini kan yang ditolak berapa? 10%? 10%. Kedengarannya bagus, tapi dampaknya kan kami para mitra ojol itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena itu tadi mengurangi fleksibel dan kurang promo dan pasti akan banyak yang dipangkas mitra ojol. Ini yang 20% masuk di mana? Bagaimana maksudnya? Maksudnya 20% itu potongan dari aplikator, begitu. Jadi pemerintah kayaknya ada yang ingin 10%. Memang kedengarannya bagus, itu tadi saya bilang kedengarannya bagus. Ya. Pasti ongkir naik, seperti potongan kurang. Tapi itu tadi pasti akan dirugikan banyak mitra ojol seperti itu. Dirugikannya gimana? Dirugikannya itu tadi yang misalnya kalau 10% itu akan tidak kurang promonya. Kurang promo untuk pemesanan begitu. Untuk si pemesan seperti itu. Artinya kondisi sekarang dengan potongan 20% itu diterima driver. Diterima driver sangat bagus karena sangat bagus. banyak promo-promo, jadi otomatis banyak promo, banyak pemesan. Meski banyak potongan sampai 20% ya. Meski banyak potongan sampai 20%. Daripada 10% tapi 10% tapi kurang pengorder. Iya, kurang promonya kasihan. kenapa kurang promo itu kalau 10%? Iya, karena Kantor di mana mengambil dana? dananya kurang kan, maksudnya 10%. Oh, iya. Ini kan 20% untuk 10% untuk mitra, 10% untuk dibakar untuk promo, siasat marketing seperti itu. Ibu, apa yang menjadi tuntutan teman-teman driver ini di depan gubernur ini? Tuntutan kami menuntut agar tidak ditiadakan yang namanya ketenagakerjaan buat kami. Pegawai tetap kami mau adalah mitra. Dan kami menuntut ditiadakan 10% buat kami. Maksudnya 10% apa itu? 10% dari aplikator pajak itu yang kami tuntut ditiadakan. Karena nyawa kami 100% ada di jalan, bukan 10%. Ibu, siapa namanya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.